Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriana Syafira. Di sini saya akan melakukan konseling pemasangan AKDR. Selamat siang Bu. Perkenalkan, saya dari bidang Sunda. Apa yang ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin menanyakan tentang pemasangan AKDR itu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum pemasangan AKDR itu apa? Belum. Ya, saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Jadi metode KB AKDR itu memiliki cara kerja mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilasi. Diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga, kemudian adapun kandungannya ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI. Kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap menular seksual, infeksi menular seksual, dan diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangannya. Kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian pendarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS atau HIV dan AIDS, penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, penderita infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker genitalia, dan sering berganti pasangan. 2, 3. Nah, adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kram akan nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya Bu ya, alat ini aslinya berbentuk huruf E dan dikelilingi tembaga. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah Bu ya, selanjutnya saya akan memastikan Ibu tidak sedang hamil ya Bu ya. Yang pertama itu saya akan bertanya Bu ya, apakah Ibu mempunyai bayi berumur 6 bulan? Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak hari terakhir ini? Ya, apakah Ibu baru melahirkan kurang dari 9 minggu? Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Apakah Ibu mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir? Apakah Ibu sebelumnya menggunakan metode kontrasepsi secara tidak tepat? Oke, selanjutnya saya akan menanyakan untuk mengetahui kondisi medis Ibu ya Bu ya. Pertama kali Ibu haid itu kapan? Ibu pernah terkena penyakit kanker payudara? Tidak pernah. Kanker serviks? Tidak juga. Penyakit hepar? Tidak pernah. Jantung? Tidak juga. Hipertensi? Tidak pernah. Penyakit obesitas? Tidak pernah. Diabetes? Tidak pernah. Apakah Ibu merokok? Tidak. Suami Ibu? Tidak juga. Apakah Ibu pernah terkena penyakit HIV/AIDS, Tidak pernah. IMS, Tidak pernah juga. atau penyakit radang panggul? Tidak juga. Baiklah Bu ya, berdasarkan penapisan Ibu ini, Ibu cocok untuk memakai kontrasepsi AKDR. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai AKDR ya Bu ya. 2, 3. Jadi ya Bu ya, saya jelaskan sedikit. Jadi metode KB AKDR itu memiliki cara kerja mengubah susunan kimia dapat merusak sperma dan sel telur. Sebelum terjadi fertilisasi, diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian adapun kandungannya ini berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI. Kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, pasca abortus. Dapat digunakan sampai menopause juga. Adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi seksual menular, dan diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Kemudian perlu tenaga yang terlatih untuk pemasangannya dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benangnya juga. Perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian pendarahan vagina yang tidak diketahui, infeksi pada organ reproduksi, kemudian IMS, HIV,
AIDS, penyakit radang panggu dalam 3 bulan terakhir, menderita TB panggul, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kemudian kanker genitalia dan sering berganti. 2, 3. Nah, adapun efek sampingnya dia yaitu keran selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara siklus haid, kerap akan nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat ya bentuk alatnya nih. Ini aslinya berbentuk huruf T dan dikelilingi tembaga. Nah, nantinya ini alat ini akan dipasang melalui pemeriksaan dalam, yaitu sampai sini. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, Ibu jangan khawatir ya Bu ya. Nantinya saat pemasangan alat kontrasepsi ini akan dipasang di ruangan tertutup dan privasi agar Ibu tetap terjaga ya Bu ya. Sebelum pemasangan AKDR ini nantinya saya akan cek tanda vital Ibu dulu dan pemeriksaan dalam ya Bu ya. Setelah pemasangan AKDR ini nanti Ibu datang lagi 1 bulan kemudian untuk kontrol ya Bu ya, atau jika ada efek samping yang bisa datang juga ke vaskes terdekat, dan rajin memeriksa benangnya Bu, terutama setelah haid saat pemasangan pertama. Nah, AKDR ini jangka waktunya 10 tahun Bu. Jadi setelah 10 tahun Ibu harus kembali lagi ke sini untuk pemasangan kontrasepsi selanjutnya ya Bu ya. Lalu sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah Bu ya, sekarang saya akan mengisi kartu KB Ibu terlebih dahulu ya. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Oke, baiklah itu saja Bu ya. Terima kasih Bu ya atas kunjungan.